action let's go 저 건물을 찾으러 yaitu adalah pengertian dari inflasi. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan inflasi dapat didefinisikan secara umum yaitu kondisi kenaikan barang dan jasa yang diukur selama 1 tahun oleh Lembaga Statistik Negara atau BPS. Nah, BPS ini bertugas untuk melakukan survei guna mengumpulkan data dari harga berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili kebutuhan konsumsi masyarakat. Lalu, penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yaitu yang pertama adalah demand pull inflation, yaitu inflasi tarikan permintaan. Kenaikan harga terjadi karena dalam suatu waktu terjadi peningkatan permintaan secara bersama-sama dan secara drastis. Contohnya adalah saat hari raya atau tahun baru. Warga berbondong-bondong untuk melakukan pembelian sehingga permintaan naik dan juga harga juga naik. Yang kedua itu adalah cost pull inflation. Maaf jika saya salah mengetik. Harusnya cost pull inflation, yaitu inflasi dorongan biaya produksi. Nah, cost push inflation ini adalah inflasi yang disebabkan adanya dorongan biaya, yaitu akibat dari kenaikan harga dalam proses produksi. Ketika penambahan pasokan uang dan kredit disalurkan ke komoditas atau pasar aset, biaya bahan baku menjadi naik. Hal ini menyebabkan biaya lebih tinggi untuk proses produksi, sehingga mengarah kepada kenaikan harga barang dan jasa untuk konsumen akhir. Nah, itu terdapat 3 penyebabnya, yaitu kenaikan biaya produksi, penurunan produksi, dan juga hambatan distribusi. Saya akan membahas tentang teori inflasi. Nah, menurut Sulseno dan Astia pada tahun 2009 menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat 3 kelompok teori inflasi. Yang pertama itu adalah teori kuantitas, yang kedua adalah teori Keynes, dan yang ketiga adalah teori struktural. Dan yang akan pertama saya bahas itu adalah teori kuantitas. Teori kuantitas ini terkait dengan beredarnya uang. Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Dan dapat disimpulkan, teori kuantitas ini, jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permintaan uang. Lalu yang kedua itu adalah teori Keynes. Teori ini mengatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup dari luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu akan terbentuk suatu inflationary gap yang timbul karena golongan-golongan masyarakat tertentu menerjemahkan aspirasi mereka menjadi sebuah permintaan yang efektif. Akibatnya, tingkat permintaan di atas barang selalu melebihi tingkat ketersediaan barang di pasar. Lalu yang ketiga itu adalah teori strukturalis. Inflasi ini disebabkan oleh ketidakseimbangannya dalam proses perekonomian seperti kelangkaan bahan baku atau biaya produksi yang meningkat karena faktor-faktor seperti upah atau harga energi. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3, yaitu jenis inflasi berdasarkan keparahannya, sumbernya, dan juga penyebabnya. Saya akan membahas tentang jenis inflasi berdasarkan keparahannya. Inflasi berdasarkan keparahannya dibagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat atau hyperinflation. Inflasi berdasarkan sumbernya. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya itu adalah inflasi yang bersumber dalam negeri dan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Nah, inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga dari luar negeri dalam perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Lalu, yang kedua itu adalah inflasi yang bersumber dalam negeri, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Dan contohnya itu adalah gagal panen. Gagal panen juga dapat menyebabkan penawaran suatu jenis barang berkurang sementara permintaan tetap, sehingga harga-harganya itu akan naik. Lalu, yang ketiga saya akan membahas tentang inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu inflasi karena kenaikan permintaan dan inflasi kenaikan biaya produksi. Inflasi kenaikan permintaannya itu kenaikan permintaan terkadang tidak mempengaruhi produsen, oleh karena itu harga-harga akan cenderung naik. Yang kedua adalah inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi. Lalu dampak inflasi terhadap pendapatan. Lalu yang kedua itu adalah dampak inflasi terhadap ekspor. Ya, itu adalah dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Lalu yang keempat itu adalah dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Lalu penyebab pengendalian inflasi. Lalu yang pertama itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, yaitu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebijakan penetapan persediaan kas. Lalu yang kedua kebijakan diskonto, yaitu bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Lalu yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu yang kedua itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang dibagi menjadi menghemat pengeluaran pemerintah, 2 menaikkan tarif pajak. Lalu yang ketiga itu adalah kebijakan lain di luar kebijakan moneter atau fiskal, yaitu yang pertama meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, dan yang kedua menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa.
Terima kasih.